Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Julianto, NIM 2019 1011 0311 Dan dalam materi hari ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 16. Yang pertama, saya akan menjelaskan hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Untuk hak-hak atas tanah sendiri ada beberapa poin, yaitu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Kemudian ada hak-hak atas air dan ruang angkasa. Yang beberapa poin yang dapat saya jelaskan ada hak guna air, kemudian ada hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa. Yang meliputi pertama ada pendaftaran tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, dan ketentuan-ketentuan lain. Kemudian kita masuk kepada pendaftaran tanah. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah meliputi yang pertama ada pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua ada pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang ketiga ada pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kemudian kita masuk kepada hak-hak tanah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang bersifat sementara, hak atas tanah yang bersifat ditentukan kemudian. Untuk hak atas tanah yang bersifat tetap sendiri, yaitu hak-hak atas tanah yang akan tetap ada selama UU PA masih berlaku, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak pembuka tanah, dan terakhir ada hak memungut hasil hutan. Yang kedua ada hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara dalam waktu singkat disebabkan akan dihapus sebab mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan yang lain-lain. Yaitu ada hak gadai, kedua ada hak usaha bagi hasil perjanjian, yang ketiga ada hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Kemudian kita masuk ke hak tanah yang bersifat ditentukan kemudian. Maksudnya adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian kita masuk kepada penjabaran hak atas tanah yang bersifat tetap. Penjabaran hak atas tanah yang bersifat tetap. Hak milik adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Oleh pemerintah ditetapkan pula badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Hak guna usaha adalah hak
untuk mengesahkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Ada hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Kemudian ada hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Kemudian ada hak atas penjabaran hak atas tanah yang bersifat sementara. Yang pertama ada hak gadai. Hak gadai adalah hak dari pemegang gadai untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain atau penjual gadai yang mempunyai utang padanya selama utang tersebut belum dibayar lunas atau ditebus oleh penjual gadai, maka tanah tersebut akan tetap berada pada penguasaan pemegang gadai. Dalam praktiknya, jangka waktu hak gadai dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak gadai yang lamanya tidak ditentukan oleh jangka waktu, hak gadai yang lama jangka waktunya telah ditentukan. Kemudian ada hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum yang disebut pemilik dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap yang dalam hal ini timbul karena ada seorang individu yang membutuhkan tanah untuk diolah atau ditanam dan sepakat untuk menyerahkan bagian berdasarkan yang telah ditentukan bersama. Kemudian kita masuk kepada hak atas tanah yang bersifat ditentukan kemudian. Maksudnya adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 Junko, pasal 53 UU PA tidak bersifat limitatif, yang artinya di samping hak atas tanah yang disebutkan dalam UU PA, kelak masih dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.